Halo, halo, halo teman-teman semua. Selamat datang di KMTK Talks. Aku jangan ketawa. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa nonton part 1 dari KMTK Talk supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik nih dari kakak Reactix. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. Harus dibangunin dulu kayaknya. Banget emang so-wow itu. Kayak aku sampai ya Allah, di Jogja aja KRL cuma Jogja Solo, di sini sampai bawah sampai 2 gitu loh. Tapi emang 2 tingkat aja kak. Iya, tapi 2 tingkat tuh di bawah gitu loh Berarti kayak. nggak kelihatan, nggak dijangkau mata kita, Nggak, kecuali kita nengok banget. Iya, nengok banget gitu. 2 gitu, keren banget gitu. Bener-bener keren. Oke, mungkin kan kakak kan masuk Reactix berarti udah berapa tahun nih kak? 3, aku 2. Oke, nah sebelum kakak masuk tuh ekspektasi kakak tuh di Reactix gimana? Terus pas masuk tuh ternyata gini, sesuai nggak kak sama ekspektasi kakak? Jujur sesuai sih, karena kan dulu aku masuk tuh 2022 waktu Covid ya. Iya. Dulu tuh perlombaan di kating-kating angkatan 19, angkatan 20 itu tuh lomba Kemekar tuh online gitu. Jadi aku ketika masuk Reactix itu pertama kali aku lomba offline. Oh, oke. Paham nggak? Mungkin dulu sebelum tahun 2020, sebelum Covid itu tuh masih offline. Tapi karena ada Covid kan jadi online tuh. Di online ya. Nah, terus ketika aku masuk Reactix tahun 2022 itu sebenarnya masih Covid tapi kan udah longgar tuh. Jadi mulai offline Jadi lagi. first time lomba after Covid tuh Iya. di kakak? Iya, Oke. gitu. Nah, lomba pertama aku kalah gitu. Aku jujur nangis, jujur ya biasalah kayak namanya kalah gitu Iya. kan. Terus pengen mencoba memperbaiki di lomba keduaku di Malaysia 2023 itu aku masih kalah juga. Nangis juga ya biasa sama teman-teman yang lain buat evaluasi. Oh ternyata di tahun pertama aku tuh aku emang belum bisa ngangkat piala. Apakah aku emang belum bisa atau belum pantas gitu. Iya. Dan ketika aku kan oprek tuh tahun 2023 setelah aku lomba Malaysia setim sama ini ya kayak oh ternyata aku bisa dapat orang yang ternyata istilahnya lebih gacor lah daripada yang sebelumnya gitu. Dan aku sebagai kapten juga pertama lomba tuh di Solo itu kita juara 4. Tapi dapat best presentation juara satunya. Terus di Malaysia yang tadi aku sebutin aku bisa dapat juara 1 overall. Terus di tahun ketiga aku ini kaptennya itu kita bisa ke US itu setelah menang di regional gitu. Jadi kalau ditanya apakah sesuai ekspektasi atau enggak, justru malah lebih lebih jauh lebih lagi gitu dari ekspektasi yang aku harapkan gitu. Begitu. Kalau Kak Raffi gimana kak? Kalau aku kan awal masuk itu ya sama yang tadi bilang Pinta kan. Jadi aku kan pertama lomba kan langsung UNS langsung di Solo tuh. Jadi dapat best presentation, lomba kedua di Malaya menang, lomba ketiga di sini juga menang, habis itu ke US menang terus gara-gara yang dia kan harusnya lebih 1 tingkat di atas, tapi dia turun bareng aku kan. Jadi kayaknya udah ada pengalamannya gitu loh. Kalau dia kan tahun pertama lo gak ada pengalaman kan? Yeah. Nah, tahun pertama kan Berarti dia ada yang ngelit ya kak? Ada yang iya ada yang udah tahu, jadi kita nggak ngelakuin kesalahan bodoh lah 2 kali gitu loh. Udah ada yang pernah ikut lomba jadi hasilnya tuh lebih bagus gitu. Sebenarnya ekspektasiku di awal masuk Reactix itu juga terlampaui banget kan. Aku juga cuma tahu lombanya itu Malaysia doang nih paling yang luar negeri, ternyata bisa sampai lebih lagi itu kan juga lebih ekspektasi, apalagi bareng teman-teman yang kocak-kocak ini. Timku tuh lebih ke kocak sih sebenarnya. Kita bengkel tuh lebih ke nggak teratur lah, terserah lah lu mau bengkel lah gitu. Cuma kalau pas bengkel udah fokus aja. Mana itu yang bikin itu yang bonding bikin dan bonding itu juga. menurutku tuh itu yang bikin Oh, iya, bonding. namanya itu sih. Nah, berarti di Reactix ini banyak tim ya, Kak? Ada berapa sih? Ada total ada 3 sekarang. 3 subtim. Bedanya apa aja ya, Kak? Iya, itu buat dilombain semua ya kak, tim itu atau gimana? Ya, semua. kalau kita tuh sebenarnya emang subtim tuh per masing subtim tuh kita udah upload lombanya tuh mau gimana gitu. Tapi itu lebih ke kita pakainya sistem senior junior gitu. Jadi Gimana ketika tuh? kamu tahun pertama tuh kan junior namanya. Kamu diplot di lomba 1 nasional, 1 internasional. Internasional Malaysia itu Malaya. Kalau nasionalnya tuh bebas, entah di UNS atau di ITS itu bebas. Nah, nanti kalau dia udah kan emang kalau teknis itu kontraknya 2 sampai 3 tahun ya. Iya. Ya nanti di tahun kedua atau tahun ketiga itu diplotnya di lomba yang jauh gitu. Kalau nggak di US di Jerman. Oh ya, fun fact kita tuh ada lomba di Jerman juga, tapi tahun ini kita memutuskan untuk nggak ikut ke Jerman, tapi prioritas di Amerika. ya sebenarnya itu juga agak gambling sih, soalnya kalau kita nggak menang di itu juga kita nggak kemana-mana. Iya gitu. Oh. Alhamdulillah menang sih kemarin emang. Iya. All out. Iya emang soalnya satu-satunya biar keluar harus menang itu dulu kan. Soalnya kalau di Jerman itu nggak ada lomba regional, Iya langsung submit. langsung apply gitu, berangkat. Terus kalau bedanya masing-masing subtim kan ada 3 subtim tuh. Iya. Satu kita pakai konsep
EV car itu Iya, pakai baterai, pakai terus yang baterai. duanya lagi kita pakai gas bertekanan gitu. Yang kakak tuh pakai Pakai yang gas bertekanan. Oh, oke. Oh, berarti yang junior yang 2 itu EV sama gas. EV Iya. sama gas. Gitu. Aku nggak pernah pegang baterai sama sekali. EV nggak pernah pegang sama sekali Iya. dari aku join. Tapi dia pernah Dulu tahun pertama aku dulu semester 1, Nah. semester 2. Kakak kan pernah, berarti kan sekarang kan pakai gas bertekanan. Perbedaannya tuh apa kak? Misalnya lebih challenging yang mana buat kakak? Kalau gas bertekanan tuh capek di trialnya itu udah capek banget. Tapi kalau EV itu lebih ke manuf baterainya tuh emang semuli itu bener-bener Oh, emang harus effort sih emang. Kayak kita buat dulu tuh pagi buat baterai, kita trial tuh sore, malamnya tuh baru selesai gitu. Jadi kalau EV itu emang apa ya Iya. emang diharuskan untuk kayak gitu, memang takdirnya kayak gitu. Tapi kalau gas bertekanan tuh lebih capek di trialnya aja, karena emang gampang chemicalnya, sama lebih susah di mechanical ya justru. Iya. Tadi kalau misalnya lombanya tuh jarak pendek, tuh baterai itu lebih diuntungkan. Menurutku ya, Iya. atau ya kalau menurut orang lain ya. Kalau lombanya misalnya ada lomba 7 meter sampai 15 meter, itu kan jarak pendek. Bisa jadi itu cuma 8 meter, 7 meter, 9 meter. Itu pakai baterai bagus tuh. Apa bisa presisi, bisa berhenti, exact gitu. Soalnya motor listrik kan gerakannya konstan dia. Ada speednya gitu loh. Cuma kalau ketika jarak jauh, misalnya lomba kayak Poise kemarin yang naik Iya. gitu 30 meter Ya, tuh Ini dapat yang paling jauh ini. iya Iya. itu gas lebih diuntungkan menurutku. Soalnya kalau aku nggak tahu ya, kalau Volta itu mungkin antara baterainya nggak sampai atau baterainya nggak stabil kalau dia jarak jauh itu lebih susah lah kalau untuk Volta jarak jauh. Tapi kalau untuk jarak pendek, wah dia sadis banget gitu. Dia Sadis. bisa berhenti error 1 Exact. cm, error nggak nol, nggak error malah bisa nol gitu. Jadi pemilihannya itu ya kita lihat dulu ya lombanya ya. Kalau lomba misal jarak jauh itu kan ya kita mungkin bisa pakai gas, atau mungkin kalau lomba jarak pendek ya mungkin kita nurunin yang kuota, EV. atau mungkin kita mau ganti lagi tahun depan juga nggak tahu. Mungkin kita Pakai mau nyoba pakai turbin, mau pakai apa, mau terjun PLTA. PLTU juga bisa jadi. Itu sih pemilihannya di situ. Cuma kalau udah bisa bikin baterai yang tahan sampai jarak jauh, ya tuh Gacor. gacor juga, tuh mau dilibas semua tuh. Iya, semua. Soalnya gas tuh gini, gas tuh kayak apa ya, ada kurvanya gitu, dia ada akselerasinya gitu loh. Mm-mm. Naik terus ada sampai puncak peak bakal turun. Tapi kalau kayak motor listrik kan sama terus tuh, kecepatannya sama terus, nggak berubah. Jadi tinggal ngitung detiknya aja, 7 meter tuh berapa detik ya, lalu stoppingnya tinggal diatur detik sekian berhenti. Oh, berarti ada perhitungannya sendiri ya kak? Iya, Ada, ada, pasti ada. pasti ada. Kalau Volta tuh pasti ada stop. Itu rahasia dapur. Nah, Oke. Oke. betul kan? Bener kak, aman kak? Betul. Betul. Nah, sepanjang menjalani di Reactix ini kan, khususnya mungkin buat Kak Bintang ya, tadi kan sempat mengalami gagal berapa kali tadi kan, baru akhirnya menang. Iya. Nah itu dari kegagalan-kegagalan itu apa yang menjadi pelajaran paling besar lah buat di Reactix ini? Jelas kalau dari aku sendiri itu aku belajar ketika aku ikut lomba aku kalah. Aku tuh ketika kalah itu aku nggak mendefinisikan kalah itu sebagai gagal, tapi sebagai belajar gitu loh. Kayak apa yang bisa aku ambil dari kekalahan ini gitu. Contohnya yang pertama, oh mungkin timnya kurang solid yang pertama. Terus yang kedua, oh mungkin kita kurang kurang trial. Tuh. Terus yang ketiga, kita kurang kerja keras terkait mobilnya. Atau yang keempat nih yang penting juga, kita kurang cari tahu terkait kelebihan lawan gitu. Nah, itu kemarin aku dapetin ketika aku masih tahun pertama di Reactix. Itu aku kan emang bisa dibilang gagal totalnya aku ketika tahun pertama di Reactix. Dan itu aku coba buat evaluasi diri aku ketika aku di tahun kedua aku jadi kapten, sebisa mungkin aku nggak mengulangi kesalahan-kesalahanku yang sebelumnya gitu dari keempat parameter tersebut gitu. Jadi kayak apa ya, aku tuh nggak pernah mendefinisikan kalah sebagai gagal tuh enggak, tapi sebagai kalah tuh sebagai belajar gitu. Nah, Buat improve ya kak? yes, Kedepannya. betul. Oke. Apalagi ketika aku sudah demis ini kan kemarin kan dari banyaknya kegagalan yang sudah aku alami, aku coba transfer ke junior ini gitu. Jadi kayak jangan sampai teman-teman junior yang nantinya akan lomba itu akan mengulangi kesalahan-kesalahan sama yang udah aku perbuat sebelumnya gitu. Jadi harapannya Reactix ke depan tuh semakin mendominasi. Iya, Oke. betul. Karena apa ya? Kalah tuh belum tentu kalah selanjutnya. Belum. Yes. Aku tuh gimana ya?
UNS tuh Oktober setahu gue. Oktober dulu ya. Oktober tuh kalah. Terus Oktober 10 bulan selanjutnya kita berangkat US. Iya. Kan kita nggak ada yang tahu padahal. Padahal Iya. dulu kita di Indonesia aja kalah loh, itu juara 4. Terus nggak sampai setahun tuh kita berangkat ke US kan juga nggak ada yang tahu gitu kan. Iya. Apalagi di Malaysia juga menang nanti. Iya. Kalah tuh ya nggak apa-apa, namanya juga belajar di awal kan, kalah tuh wajar. Selanjutnya ya tinggal berbenah aja. Jadi intinya kalau kita lagi berkompetisi tuh kalau kalah tuh Itu wajar guys. wajar, Wajar, jadi wajar. pelajaran aja ya. Sedih tuh normal, nangis tuh normal. Aku nangis beneran. Real, aku kayak bener-bener sampai nangis, sampai kayak apa ya, kayak at some point aku sempat ngerasa demot gitu. Oh. Tapi balik lagi kayak aku tuh join Reaktis tuh buat apa, join komunitas tuh buat apa gitu loh. Teman-teman expect ke aku tuh buat apa gitu ya, buat biar menang kan gitu. Nah akhirnya ya aku coba belajar dari kesalahan dan aku coba terapin di lomba selanjutnya. Alhamdulillah bisa improve kita gitu. Dulu kita oh ya fun fact ya, kalau dari Reaktis ya, dulu tuh kita belum pernah juara yang berturut-turut gitu loh. Nah ini juara berturut-turut berarti. Nah Iya, kita tuh kemarin tuh Malaysia kita juara 1, terus apa lagi tuh? Eiki regional kita juara 1. Iya. Iya. Terus yang lomba UNS 2025 kemarin ini, yang di UNS, yang tim junior yang Iya. ikut, kita juga dominasi, kita juga juara 1. Oh. Kayak bener berturut-turut gitu loh. Oke. Jadi kayak ternyata itu semua tuh bukan hasil dari teknologi yang kita terapin gitu loh, tapi dari semangat dan evaluasi yang diterapin ke Oke, bener banget. itu ke timnya gitu. Dan kalau dari teknologi semua tim tuh sama. Ya, bahkan ada yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus. Cuma Beneran? Cuma menang panggil aja sih. Iya. Ngomongin soal Ya aja panggil kita nomor 2 ya, Iya, nomor 2. oke. Kita panggil juga ya. Yang jelas dari apa namanya? Dari semangat dan evaluasi dari kegagalan sebelumnya gitu. Oke, nah kakak kan udah menang beberapa kali nih. Kakak Iya. ada kepikiran lagi nggak sih Reaktis buat ikut lomba-lomba selanjutnya yang terdekat tuh apa? Dalam Ada wak- plan lagi nggak? kalau tim junior sih kebetulan di tahun depan tuh padat ya. padat. Padat banget itu perlombaan tahun depan tuh padat, baik dari tim junior dan senior. Tapi terdekat kita bakal ikut Apa ya? kemarin Asia ini sih. TS ada ya? Ya mungkin di lomba di TS. TS Asia sih. Ya Kalau sama dari UNS junior. sama Malaysia. Oh Malaysia juga. Iya Malaysia. Malaysia. Malaysia Sama besok April. ya, tapi sama yang senior kita belum tahu tuh mau kemana tuh. Oh iya. Antara apply yang Jerman atau apply yang US. Yang senior angkatan 2023 bukan yang Iya, kita kalau kita udah kita dinas. sudah cukup. Tapi kakak masih kayak ini nggak sih kak, masih kontrol mereka juga nggak sih? Iya, Mereka masih. pasti nanya-nanya ke kakak kan. Masih. Ya tapi ya Fun fact sekarang baru oprek juga nih. Iya. Ya, kita pasti ngasih saran juga gitu. Oke. ya ikut tipis-tipis lah ya. Tipis. Tim Cuma kalau- teknis, lanjut kak. Lanjut aja. Ayo, Nggak jadi Tim gua. teknis tuh kalau di Reaktis ada berapa sih kak? Orang total Orangnya? orangnya Iya. atau Atau jenisnya ada berapa? Satu doang ya berarti? Apa? Tim teknisnya ada satu. Oke, tadi. Oh, Kalau subtim kan ada departemen teknis sama departemen non teknis. iya betul. Nah, departemen teknis ini dibagi jadi 3 subtim. Mm-mm. Nah, kalau total orangnya ini dari 3 subtim itu sekitar 15. Lalu kita rencana dengan cut off juga sih. Ya kita Efisiensi anggota juga. rampingin. Baik dari teknis maupun non teknis gitu. Paling 15, 12 sampai 15. Iya. Jadi total keseluruhannya kalau Reaktis Oh, itu berapa? total sekarang. Kalau sekarang masih 40-an, Mm-mm. tapi emang dari rencana emang pengen di cut off Iya, jadi kita kurang. under 25 ya. 25 atau Wah 30. berarti jadi makin ketat nggak sih kak persaingannya Yes. masuk ke Yes. Reaktis ini? Ada yang enggak kita masukin lagi. Misalnya apa ya? Divisi logistik kita lebur sama something lah gitu. Kita lebur. Oke. Nah, Menarik berarti banget teman-teman. berarti masnya ini bentar lagi kan bakal jadi alumni Reaktix lah. Iya. Kira-kira tuh bentuk dukungannya selain yang tadi itu yang apa sih tanya-tanya tadi? Iya. Itu apa lagi sih? Mungkin datang besok ke Amerika kalau lomba gitu. Iya. Gimana? Biar juniornya maupun senior nanti yang lanjutin kakak tuh lebih semangat tuh dukungan dari kakak tuh apa sih kak? Rafa dulu. Boleh kak? Kapten. Mungkin aku sebagai apa ya, alumni Reaktix ya. Mungkin bisa masih kadang-kadang main lah ke bengkel. Mungkin ya tanya-tanya aja ada masalah apa. Kalau nggak ada ya udah lanjut aja. Kalau ada ya diskusi bareng gitu loh. Ya kalau yang lainnya apa ya, mungkin bawain martabak kali biar Oh. semangat bengkel ya. Amunisi ya kak? Amunisi Buat itu ngebengkel. asupan. Soalnya kalau nggak ada asupan kan nggak bisa bengkel juga kan. Betul, betul. Dari aku sih. Kalau dari kakak? Kalau aku jelas semua tim itu biasanya permasalahan tuh di pendanaan ya.
Kalau semangat bisa lah, kita tinggal kita kasih semangat, kita drill aja orangnya jadi semangat gitu. Dari pengalaman jelas, dari aku sendiri kan udah 3 tahun, pasti aku kasih evaluasinya gitu. Kalau aku dari planning aku sendiri ya kayak yang Rafa tadi, kayak kita selain ngasih bantuan secara moral, kita juga ngasih bantuan secara material gitu. Contohnya ya kalau misal mereka lagi ngebengkel ya kita kasih apa gitu. Terus kalau misal kalau kebanyakan alumni sekarang ya yang udah kerja gitu kan udah pasti punya duit gitu kan. Oh, iya. Yang ngasih buat kas atau apa gitu. Kan setiap tim kan punya apa ya? Punya kesulitan finansialnya sendiri gitu. Sedekah lah namanya. Iya. Berkat Sedekah. Iya. Infak Ini Pak. gitu. Jadi ya selain aku ngasih dukungan moral, aku juga ngasih dukungan material gitu. Berarti kalau kayak gitu tuh udah dari turun temurun juga yang dulu alumni Iya. juga Iya, jelas kan kita itu. kan udah kerja juga dan belum nikah juga gitu kan. Jadi kan masih gitu ya mas ya, ngasih ya mas gitu. Berarti suka datang dong ke alumni ke bengkelnya? Iya, Iya. perfect ya. Wah. Jadi kayak baru off kerja gitu jauh-jauh dari mana, dari Cilegon. Bahkan yang Mas Google kemarin kan dia kan kerja sering pindah-pindah dari Iya. kan driller ya, drilling Iya, engineer itu pindah-pindah. dari kadang di Riau, kadang di Sumatera Utara gitu. Kalau Balik ke Jogja kalau off. Itu dari angkatan berapa sih Mas yang paling tua lah? Yang masih Iya sering masih main. suka main. Masih suka main angkatan 20 gitu. Masih Angkatan suka 21 juga. komunikasi. 20 21. Itu yang paling muda gitu. Oke, baik. Tapi kalau yang secara by chat gitu dari angkatan 2011 ada, 2010 Oh, ada. baik. Berarti React udah lama banget nggak sih Kak terbentuk? Iya, udah Iya. 15 generasi itu 15 tahun. Kita gen berapa nih? 15 kan? 15. Berarti 15 OTW tahun. 16 nih. Oke. Oh, menarik banget sih. Berarti emang dukungan dari alumni itu penting ya Kak Harus buat kuat. Harus ada gitu. Iya. Kalau nggak ada alumni juga susah juga ya. Susah juga repot. gitu. Repot banget. Oke. Oh ya, ini mungkin kembali lagi ke Aiki tadi ya. Boleh. Kira-kira nih Aiki itu punya hubungan gak sih Mas sama Reactix atau Chemicar lah? Kalau dari AQ US ya, itu tuh emang AQ itu kan emang organisasi gitu, dan salah satu eventnya tuh perlombaan gitu. Selain Chemicare ada Chemicube juga itu. Kalau Chemicube tuh kayak Bedanya kita apa tuh? bikin kotak terkait carbon capture gitu. Oh. Nah kalau dari Chemicare sendiri kan kita merancang mobil dengan power source-nya itu atau bahan bakarnya itu dengan chemical reaction tertentu yang tentunya sustainable dan eco-friendly gitu. Nah kalau emang dari EKI pusat itu seperti itu. Tapi kalau dari Reactix sendiri kita nggak punya hubungan sama sekali sama EKI gitu. Jadi pure kita tuh member aja gitu, member Iya. lomba aja. Oke. Berarti yang Camp Equip tadi tuh kira-kira di Indonesia tuh ada nggak ya tim? Iya. Kalau di Indonesia saat ini belum ada gitu, tapi tentunya kita juga mulai kepikiran juga kan, kayak oh ini prospek juga gitu. Nah, baru diskusi-diskusi juga sama internal juga. Rahasia dapur ya. Oke, rahasia dapur guys. Rahasia dapur. Apa kita ikut Chemical besok? Oh boleh. Tapi emang udah ada kepikiran buat bikin ya Kak? Atau gimana? Baru sekedar omongan bebas, omongan liar aja gitu. Mau nongkrong aja sih. Iya, omongan nongkrong gitu. Tapi kan sesuatu yang gede itu kan dimulai dari omongan Hal-hal liar. kecil, sesuatu yang gede dimulai dari Iya kan? hal-hal yang kecil kan. Izin. Izin. Nah kakak kan ini kan Kak udah demis juga berarti udah Yes. digantikan dengan angkatan yang selanjutnya. Nah caranya kakak biar nge-manage angkatan selanjutnya tuh bisa regenerasinya tuh gimana sih Kak? Kita Iya. eval. Oh, Iya. di evaluasi gimana tuh Kak? Oh, ada Gimana? urusan kita. Gimana? Iya. Nanti takut. Ya, ini nggak jadi masuk. Oh, nih. iya. Nggak apa, Nanti spill uploadnya tipis-tipis. habis eval. Habis eval uploadnya. Spill tipis-tipis deh Kak, boleh Kak? Mana ya? Lu tuh yang eval. Oh iya. Kan gue nggak ikut. Iya kan ikut Apakah semua. Iya, menegangkan atau Ya, eval Menegangkan, santai? menegangkan. Iya, Nah Pasti coba Kak, menegangkan. di-spill dikit tuh. Ya Oh. kan setiap progres kan harus disampaikan gitu Betul. loh oleh kan kebetulan aku kemarin juga jadi technical manager juga, jadi kan aku ngebawain tim teknis juga kan di bawah tanggung jawabku, jadi aku punya istilahnya punya kuasa lah buat buat tahu progres mereka, buat nyaranin mereka juga, itu jadi tanggung jawabku. Nah dari aku sendiri sih kalau eval tuh ya rutin sih, kayak sebulan 2 kali, sebulan sekali juga kadang kalau misal baru happy gitu. Tapi nggak yang apa ya, kita tuh lebih menekankan ke ke tanggung jawab aja sih. Jadi kayak kalau misal ada kinerjanya yang buruk gitu, nah itu kita kasih tahu kalau kamu tuh kerja di tim gitu, tanpa adanya kamu ini tim nggak jalan gitu. Itu kan perlu kita kasih kasih sebuah percikan buat buat dia biar sadar gitu loh.
tapi nggak yang apa namanya, kita tetap mengutamakan mental health juga ya, jelas gitu Ya tipis lah. Tipis. jangan Yang penting nggak boleh baper di bengkel tuh nggak boleh. ya gitu, soalnya kan ya profesional ya. Oh ya, fun fact, kita tuh di bengkel tuh ada apa ya, kita diajari cara profesional juga gitu, kayak gimana caranya kita apa namanya nge-handle staff kita, gimana cara kita apa namanya ikut arahan dari senior kita gitu. Itu ada, kita diajari juga di bengkel gitu. Jadi kalau terkait eval sebenarnya lebih soft sih, Iya, aja lebih sih, soft. lebih menekankan ke tanggung Seberapa jawab serem aja. Kak eval ini? Enggak yang Nggak bentar nunjuk-nunjuk gitu, ya? enggak yang nunjuk-nunjuk itu enggak gitu. Ya duduk makan sambil makan, cuma ditanya aja kayak gimana progresnya gitu, oh gini besok kayak gini ya gitu, udah gitu aja. Tapi itu eval keseluruhan atau cuman kayak tim teknis atau beda. gimana? Oh kalau tim teknis beda. Oh beda. Oh itu agak. Nah kalau gitu tim ya. kita aja. Iya. Kalau kakak gimana Tim Kak kita, pengalaman di evalnya? Mungkin ada. Oh di eval mungkin ada ya di eval. Dulu zaman dia, tapi aku Coba gimana tuh Kak? Ya kan kita dulu lomba nih kan kalah gitu kan. izin dulu sama sesepuh yang izin. Enggak. Nggak boleh izin dulu. Ya ada benernya juga sih, kayak kita ditanya-tanya gitu kan, kita lomba kita kalah, kita kan lomba ya tim teknis kan dibayarin sama dari duit, misalnya duit internal gitu loh. Nah, tapi kalau kalah kan kita harus ada tanggung jawabnya gitu loh. Nah ya itu kita diminta tanggung jawaban, sebenarnya bukan diminta pertanggung jawaban secara material dari suruh kembaliin uangnya, itu enggak, cuma lebih ke ini gimana kok bisa kalah, kan ketahuan tuh oh karena gini. Nah siapa yang salah gitu, Oh, gini ditanya itu, Kak. ya udah jadi evaluasi endingnya kayak gitu. Enggak yang sampai ditunjuk-tunjuk kamu kok gini, enggak, itu malah eval yang toksik gitu. Toxic Oh, ya. berarti Toxic. Reactix nggak kayak gitu ya Kak? Enggak, kita sangat ramah anak dan Ramah sangat anak, mental ya. health Family friendly. friendly kita itu. Iya. Boys. Tapi pernah sampai nangis nggak Kak? Kalau habis lomba kalah nangis ya. Kalau di evalnya Kak? Enggak. Nggak tahu itu ya. Nangis di rumah. Kalau nangis di rumah nggak secara langsung gitu ya Kak? Gitu. Kalau Kak Rafa gimana Kak? Ada nggak Kak pengalaman di eval atau mengeval mungkin? Oh dia pengalamannya. kang eval dia. Aku nggak pernah di eval. soalnya. Mengeval tapi sering. Mengeval. Aku ngikut bintang aja sih Oh, sebenarnya. gimana tuh Kak Bintang. pengalaman mengeval? Bintang kayak gini gitu? aku juga gini. Kok gue sih? Soalnya kalau apa ya, kalau ngeval junior sih juga aku paling tanya yang anak mesin sih, karena aku mesin ya. Kalau dia ada bikin sesuatu yang agak bodoh gitu kan, bisa kita kasih tahu Goreng-goreng yang dikit baik gitu. Ya sebenarnya nggak ada yang bukan bodoh sih, cuma dia salah aja kan, dia masih pertama kali kan. Iya. Sekali ya. Kalau salah 100 kali itu baru bodoh. Kalau salah Nah, 2 kali 3 kali ya kita kasih tahu lah yang kamu nggak seharusnya kayak gini gitu loh. Ada cara yang lebih bagus daripada ini gitu. nah, mungkin penyampaiannya ini tadi itu agak Oh. ditekankan gitu. Oke. Nah, Iya. Khususnya buat teknis. Teknis, Oke. yes. Apalagi itu Nah, ya. karena sekarang ini juga lagi masa pendaftaran kan ya Kak. Mungkin Iya. ada pesan-pesan buat orang-orang dari mungkin teknik kimia atau teknik lain yang pengen masuk Reactix. Terus apa sih yang Kriteria yang Ya. diambil Reactix itu yang gimana sih Kak? Harus gimana gitu? Oh harus yang ramah anak. enggak dong. Yang Biar gimana ramah tuh? anak sih. Kriteria pendaftar ya. Yang tim apa nih? Yang teknis apa yang non teknis? Ya? Boleh Ya. non teknis boleh, teknis juga boleh. Kriteria gimana? Mungkin aku dari yang teknis aja ya. Oke. Nanti yang non teknis Keseluruhan menurut saya. boleh. Apakah mau yang non apa kamu yang teknis? Boleh lah, bebas. Ya kalau yang teknis sih yang penting pinter tuh juga penting. Cuma yang penting bisa ngobrol aja. Apa yang dia mau kita tahu, apa yang kita mau dia tahu. Yang penting komunikasinya dia bagus lah. Gitu sih. Soalnya kalau ilmu tuh bisa dipelajarin, tapi kalau cara ngobrol tuh apakah susah tuh kalau untuk dipelajari. Takutnya dia nggak paham apa yang kita mau, Oh iya bener. dia nggak paham apa yang kita maksud, malah nggak jalan? nggak jalan, Benar. malah nggak ada komunikasi. Itu sih komunikasi yang penting, bisa ngomong lah. Itu sih. Kalau dari tim teknis, apa ada tambahan dari tim teknis? Harus IPK iya. berapa gitu? Enggak. Oh iya, fun fact kita tuh Nggak pakai mungkin nilai Kakak? mungkin rumor ada ya kayak join teknis Reactix harus IPK minimal 3,5 itu enggak, itu fake ya, itu Enggak. bener-bener fake. Fake. Mau 2 koma, mau Iya. 1 koma itu mau nasako, mau paduka Ano, itu bebas. pasukan 2 koma. Iya itu Pegasus. daftar aja, bukan join aja, daftar aja. Nah nanti urusan seleksi itu urusan kita gitu. Urusan dapur. Iya urusan dapur aja. Benar kok, itu enggak ada. Tapi ada kok yang
keterima yang maksudnya secara IPK mungkin pada saat itu itu 2 masih koma. gitu, tapi tetap kita terima. Ternyata orangnya mau berkembang juga gitu, emang dan gacor juga gitu. Nah kalau tim teknis tuh ada trialnya kakak sebelum kayak kakak menetapkan oh yang ini keterima gitu. Ada ini lagi ada intern magang. Iya, intern magang. Itu ada. Jadi kakak ngeliat dari situ ya, oh ini kayaknya cocok nih buat masuk tim teknis Iya, gitu. Iya, kita lihat juga dari Kalau tim teknis ya siap pulang malam, siap pulang pagi, terus semangat, terus Siap nginep di bengkel iya, mungkin siap kan? nginep, terus tapi nggak tiap hari kok, takut nanti orang itu. Iya. Oke. nggak baperan gitu, bisa ngobrol, terus tahu terkait hal sebenarnya nggak yang kita tuh menerima teknis tuh nggak yang dia udah tahu dari awal gitu ya. Itu kalau misal tahu dari awal ya oke kita terima gitu, tapi kalau kan kebanyakan kan maba ya gitu kan belum tahu apa-apa, tetap kita mempertimbangkan dari aspek aspek non teknisnya gitu, dari sisi semak, dari sisi psychological gitu loh. Nanti ketika dari segi teknisnya itu kita latih ketika dia udah masuk gitu, semua itu bisa dipelajari sebenarnya gitu. Jadi nih apa harapan kakak nih terhadap tim junior lah ke depannya? Semoga tim junior yang sudah jadi senior dan tim junior yang besok bisa baru masuk gitu, bisa juara win streak di all competition di tahun 2026 dan seterusnya, terus bisa ngebanggain teman-teman senior juga, terus bisa melampaui prestasi senior yang USA ini pastinya gitu. Kalau misal nggak bisa melampaui minimal sama gitu. Tapi aku lihat mereka udah mulai melampaui nih kayak. Gacor-gacor ya kak. Gacor orang-orangnya gitu. Udah bahaya nih. Udah bahaya nih kita. Iya. Tunggu aja nih. nih. Makin Betul. gacor. Kalau dari kakak gimana nih kak? Harus lebih sopan dari seniornya. Harus lebih jago dari seniornya. Kalau lebih tengil sih nanti dulu ya. Itu belum saatnya tuh. Nanti kalau lebih tengil boleh tuh, ada saatnya. Yang penting harus lebih sopan sama lebih jago aja sih. Oke, itu aja. Nah mungkin pertanyaan tadi itu menjadi pertanyaan terakhir untuk podcast pada kali ini. Mungkin sebelum kita tutup, ada nggak kak closing statement yang kakak bisa sampaikan kepada penonton? Kapten, Closing statement dari aku. terkait apa nih closing statement-nya? Terkait Reactix, terkait kita, terkait Bebas apa aja kak? motivasi orang lain. Motivasi orang lain boleh, Oh, apapun tuh. bebas kak. Motivator. Motivasi ini ya. Kalau dari saya sih motivasi Kalau menang sih. Kalau pede sih enggak. kalau PD menang sih ya nggak PD, tapi kalau menangnya ya menang sih. Keren. Oh, mantap. Kalau dari kak Bintang? Jadi aku buat teman-teman yang punya mimpi tinggi, ini aku serius ya. Iya kak, itu serius. Dengarkan guys, Buat serius. teman-teman yang punya mimpi tinggi kayak istilahnya ikut lomba bahkan sampai ke luar negeri gitu, itu teman-teman punya kesempatan kok buat yang semester 1 bahkan yang semester 3 gitu. Kayak aku dulu tuh nggak nyangka gitu loh bisa lomba sampai ke luar negeri, kayak menang lomba di Indonesia aja aku nggak kepikiran dulu waktu aku masih SMA dulu, tapi sekarang ternyata aku bisa mewujudin itu. Ya memang bukan kerja keras aku doang, tapi ketika aku join tim tuh aku ngerasa aku tuh punya keluarga gitu loh, kayak punya sense of belonging gitu. Jelas kayak gitu. Terus buat teman-teman yang khusus pengen daftar Reactix, pokoknya semangat, ini masih masa intern, jadi semangat aja. Semua itu ada capeknya, tapi kalau teman-teman pengen jadi juara, kalian harus berani capek, kalian harus berani lebih capek dari musuh kalian. Sesuai jargon kita apa? Apa tuh kak? Apa itu? Lelah hanya sementara, kejayaan selamanya. Reactix. Ulang Juara. Loh, boleh kenceng-kenceng. Boleh ya, kak, boleh. yang kenceng banget. Nggak apa kak? Lagi hujan. Lagi Oh, aman. ulangi ya, ulangi nih ya. Juara. Nanti kalau gue bilang Reactix juara. Oke, aman kak. Lelah hanya sementara, kejayaan untuk selamanya. Reactix juara. Itu benar. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you on the next video.